Pemberontakan pertama di Kerajaan Tarumanagara. Tarumanagara berada pada masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Maharaja Purnawarman. Kekuasaan Purnawarman sangat besar yang membawahi 48 raja daerah yang membentang luas dari Salakanagara atau Rajatapura sampai ke Purwalingga yang sekarang bernama Purbalingga di Jawa Tengah. Dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas, disebutkan Purnawarman merupakan raja pertama yang mampu menaklukkan serta menyatukan semua kerajaan di Jawa bagian barat di bawah kekuasaannya. Setelah masa kepemimpinan Maharaja Purnawarman, tahta kerajaan Tarumanagara selanjutnya diteruskan oleh putranya yang bernama Wisnuwarman. Dalam masa kepemimpinannya, Wisnuwarman tentu saja diuntungkan dengan keadaan kerajaan yang sudah maju dan berjaya dengan luas wilayah kekuasaan yang sangat besar, mencakup seluruh wilayah Jawa bagian barat dan sebagian daerah di Jawa Tengah. Namun hal itu juga menjadi tantangan besar bagi Wisnuwarman untuk bisa memimpin dengan baik dan menjaga kebesaran kerajaan Tarumanagara yang sudah dikenal ke seantero negeri. Wisnuwarman dinobatkan menjadi raja di Tarumanagara pada tahun 434 Masehi. Untuk menjaga eksistensi kerajaan, penobatan itu diberitahukan kepada segenap negara sahabat dan seluruh raja bawahan Tarumanagara. Dikabarkan kepada mereka para pemimpin kerajaan agar senantiasa menjalin hubungan baik dan patuh terhadap Tarumanagara, sebagaimana hal tersebut sudah berjalan baik pada masa Raja Purnawarman. Berbeda dengan Raja Purnawarman yang dianggap bertangan besi, pemberani dan tegas, dalam hal karakter dan gaya kepemimpinan, Wisnuwarman dikenal lebih lembut dan lebih bijaksana terhadap suatu permasalahan. Dengan kemampuan yang ia miliki, Wisnuwarman berusaha keras untuk melanjutkan kebijakan-kebijakan ayahnya dalam membangun kerajaan Tarumanagara. Kepemimpinan serta nama besar Purnawarman sungguh sangat membekas bagi para pejabat kerajaan, rakyat serta raja-raja bawahan Tarumanagara. Kekuasaan dengan wilayah yang sangat besar tentu saja membutuhkan sosok raja yang tangguh seperti beliau. Keraguan terhadap Wisnuwarman sebagai pengganti Raja Purnawarman pun mulai nampak sejak masa awal pemerintahannya. Keadaan tersebut semakin memburuk dengan situasi istana kerajaan yang mulai terlihat berbeda. Banyak dari para pejabat kerajaan yang mulai menampakkan sikap ketidakpatuhannya terhadap Wisnuwarman, hingga terjadi upaya pembunuhan terhadap Wisnuwarman sang Raja Tarumanagara. Upaya pembunuhan tersebut dilakukan berkali-kali, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Namun dengan kemampuan Wisnuwarman dan dibantu oleh para punggawa yang setia menjaganya, upaya pembunuhan tersebut selalu bisa digagalkan. Pada awalnya belum diketahui siapa mereka dan atas dasar apa melakukan upaya pembunuhan terhadap Wisnuwarman. Namun setelah Wisnuwarman menugaskan salah seorang punggawa kepercayaan untuk menyelidiki, ternyata aktor di balik kekacauan tersebut ialah Cakrawarman, yang tidak lain merupakan pamannya sendiri, adik dari Raja Purnawarman. Cakrawarman pada masa pemerintahan Raja Purnawarman menjabat sebagai Panglima Angkatan Perang Tarumanagara. Ia selalu ada mendampingi Purnawarman di berbagai kesempatan, baik dalam istana maupun dalam medan pertempuran. Cakrawarman memiliki karakter yang hampir sama dengan kakaknya Purnawarman. Ia seorang yang tegas, pemberani, serta tangguh dalam segala medan pertempuran. Dengan kiprahnya memimpin pasukan perang dalam upaya melebarkan sayap kekuasaan Tarumanagara, Cakrawarman dianggap sebagai orang kedua di Tarumanagara setelah Purnawarman. Hingga sepeninggal Purnawarman, ia diharapkan menjadi pengganti Raja Tarumanagara oleh para pengikutnya yang tersebar di hampir seluruh kerajaan bawahan Tarumanagara. Upaya pemberontakan Cakrawarman terhadap kepemimpinan Wisnuwarman kemudian diikuti pula oleh pejabat istana yang setia terhadapnya.
Pemberontakan tersebut sebenarnya tidak akan pernah terjadi jika yakin terhadap kepemimpinan Wisnuwarman. Karena saking cintanya terhadap Tarumanegara, tentu saja keraguan Cakrawarman terhadap kepemimpinan Wisnuwarman sangat beralasan. Mengingat Wisnuwarman tidak bertabiat seperti ayahnya Purnawarman yang tegas, pemberani, dan tidak pernah kompromi terhadap lawan-lawannya. Benteng pertahanan Tarumanegara rapuh setelah para panglima perang kerajaan ikut dalam barisan Cakrawarman, seperti Sang Dewa Raja sebagai wakil Panglima Angkatan Perang, Sang Hastabahu sebagai Kepala Bayangkara, dan Kuda Sindu sebagai wakil Panglima Angkatan Laut, serta diikuti beberapa pejabat Angkatan Perang Kerajaan bawahan Tarumanegara. Melihat keadaan demikian, dengan sisa kekuatan yang ada, sungguh tidak mungkin Wisnuwarman mampu melawan pemberontakan Cakrawarman. Dari beberapa kerajaan bawahan Tarumanegara yang masih setia terhadap Wisnuwarman, kerajaan Indraprastha lah yang siap membantu menumpas pasukan Cakrawarman. Melihat demikian, kubu dari Cakrawarman pun mulai resah, mengingat Indraprastha dikenal memiliki pasukan perang yang sangat tangguh dan handal di beberapa pertempuran. Hingga tibalah saatnya bentrokan antara pasukan perang Indraprastha dan kelompok Cakrawarman pun terjadi. Pertempuran keduanya terjadi begitu sengit dengan memakan korban hari kedua pasukan. Singkat cerita, pasukan dari Indraprastha berhasil memenangkan peperangan tersebut dan Cakrawarman pun terbunuh dalam medan pertempuran. Dengan peristiwa tersebut, dalam hal bidang keamanan kerajaan Tarumanegara kemudian dipercayakan sepenuhnya kepada pasukan perang dari Indraprastha. Kisah penumpasan pemberontakan Cakrawarman sekaligus memberikan pelajaran terhadap para pejabat kerajaan serta raja-raja di bawah Tarumanegara agar tidak mengulangi peristiwa yang sama. Sikap terpuji Wisnuwarman digambarkan ketika ia mengadili orang-orang suruhan Cakrawarman dengan bijak. Ia memaafkan semua orang yang terlibat dalam pemberontakan terhadap dirinya. Dari peristiwa tersebut, kemudian Wisnuwarman merubah pola kepemimpinan yang tadinya bersifat tangan besi pada masa Purnawarman menjadi lebih adil serta bijaksana dengan mensejahterakan rakyat dan mengayomi semua raja-raja bawahan Tarumanegara. Sikap bijaksana dalam memimpin kerajaan serta semua wilayah Tarumanegara dengan banyak kerajaan-kerajaan di bawahnya, kemudian gaya kepemimpinan Wisnuwarman dijadikan suri tauladan oleh generasi penerusnya.